Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalan yang menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhu. Dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Seperti yang disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Ta'allamu, pelajarilah ilmu. Fa idza 'alimtum, dan jika kalian sudah mengetahui ilmu tersebut, fa'malu, maka amalkan ilmu tersebut. Ikhwani fillah, azakumullah. Untuk persingkat waktu kita langsung saja melanjutkan kajian di dalam kitab Usul Salasa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Lalu dalam bahasan terakhir kita masih dalam bahasan tentang mengenal Islam. Halaman yang ke-18, antum bisa buka halaman yang ke-18. Ya, jadi kita masih melanjutkan tentang mengenal Islam. Ya, itu halaman yang ke-18. Bahkan waktu itu kalau nggak salah baru ana sampaikan di dalam Ta'riful Islam itu sendiri. Ya, ketika disebutkan Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh kepatuhan pada segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Ini waktu itu kita sampaikan
termasuk di dalam teks aslinya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Jadi ini teks aslinya di dalam ucapan beliau, dan ini ya paling tidak ya mengetahui tentang makna di dalam Islam. Tapi ahsan, lebih baik antum kemudian menghafalnya, teks di dalam apa itu Islam. Mungkin ana sampaikan sekali lagi, barangkali ada yang mau mencatatnya. Al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ya, nah ini artinya ada disebutkan di sini. Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh kepatuhan pada segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Nah, waktu itu terakhir Anda sampaikan sampai kepada penjelasan tentang apa itu tauhid, apa itu syirik. Nah, sekarang kita akan sampaikan berikutnya, akhi. Ya, halaman 18. Ya, tadi sudah saya sampaikan halaman 18. Oh ya, baik. Jadi bisa dibuka halaman 18. Ya. Jadi Ana ulang sekali lagi yang baru datang supaya nyambung, yaitu kita masih melanjutkan tentang mengenal Islam. Lalu Islam itu di dalam definisinya adalah ya Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk kepadanya dengan penuh kepatuhan pada segala perintahnya, serta menyelamatkan diri dari perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Lalu di dalam teks aslinya tadi, ya barangkali ada yang mau mencatat, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, ini teks aslinya, ya. Jadi ini ahsan, baik dihafal supaya kita orang Islam ditanya apa itu Islam, harus kita tahu. Masa orang Islam nggak tahu apa itu definisi Islam? Jangan ketika ada orang yang mendefinisikan Islam itu dengan Islam itu singkatan waktu sholat, lalu ditanya apa itu Islam? Islam itu I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor. Mana ada bahasa Arab lohor itu? Ya, ini kalau nggak orang Jawa apa orang Sunda itu zuhur jadi lohor. A-nya asar, M-nya maghrib. Bukan itu Islam, tapi itu adalah waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat untuk menjalankan ibadah sholat, bagian dari Islam itu sendiri. Tapi kalau disebutkan tentang Islam, ya itu tadi, al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, ini artinya ada di sini. Baik, nah sekarang kita akan sampaikan yang berikutnya, yaitu tentang tingkatan pertama Islam. Ya, antum bisa lihat halaman 18. Ya. Jadi ketika disebutkan tentang agama Islam, dalam pengertian tersebut mempunyai 3 tingkatan, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Masing-masing tingkatan ada rukun-rukunnya. Ya, nah ini kita tahu pembagian disebutkan di dalam syariat agama Islam ini itu ada 3, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana yang disebutkan nanti antum bisa rujuk di dalam kitab Hadis Al-Arba'in, hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua.
ketika sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu an menyaksikan sendiri pada saat itu Rasulullah SAW kedatangan malaikat Jibril. Lalu pada saat itu malaikat Jibril ini ingin mengajarkan ya tentang apa itu yang dimaksud dengan syariat Islam, tingkatan di dalam Islam itu sendiri. Itu pada saat mengajarkan bukan kepada Rasulullah tapi mengajarkan kepada para sahabat pada saat itu. Ya, dan hadir pada saat itu yang meriwayatkan di dalam hadis ini adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Sehingga pada saat itu kemudian malaikat Jibril ini berhadapan-hadapan secara langsung dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian meletakkan kedua tangannya di atas fakhidaihi, yaitu di atas kedua pahanya Rasulullah SAW. Lalu kemudian malaikat Jibril ini bertanya ya terhadap Rasulullah SAW dalam rangka untuk sesungguhnya mengajarkan kepada para sahabat pada saat itu, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Lalu masing-masing dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya, nah ini dalam rangka mengajarkan kepada para sahabatnya pada saat itu ketika kedatangan malaikat Jibril. Lalu di sini dijelaskan tentang tingkatan pertama di dalam Islam. Apa tingkatan pertama di dalam Islam? Adapun tingkatan Islam rukunnya itu ada 5. Ya, di sini. Jadi kita dibahas dulu di sini yang pertama, tingkatan yang pertama di dalam syariat ini adalah Islam. Jadi bukan tingkatan yang seringkali di masyarakat itu disebutkan tentang tingkatan ada tingkatan syariat, kemudian hakikat, kemudian ma'rifat. Bukan, itu tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ini justru yang paling masyhur di masyarakat. Ya, paling masyhur ketika menjelaskan bahwasanya dalam tingkatan di dalam Islam ini ada 3, yaitu syariat, hakikat, dan makrifat. Ini nggak perlu Anda jelaskan. Kalau jelaskan nanti habis waktunya untuk menjelaskan ini. Nah, ini tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini adalah orang-orang sufi yang mengajarkan ilmu tasawuf. Ya, maka tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah. Apalagi juga para sahabat tidak pernah memahami dengan membagi ada istilah syariat, kemudian hakikat sampai kepada makrifat. Bahkan makrifat itu sampai kepada mengenal Allah, sampai pada pemahaman yang semakin terperosok, yaitu dengan pemahaman wahdatul wujud atau wahdatul wujud, penyatuan Allah itu dengan hamba, atau hamba itu menyatu dengan Allah. Allah ya hamba, hamba ya Allah. Ini sampai dengan kesesatan yang seperti itu, ya. Tapi tidak seperti itu, tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan juga para sahabatnya. Yang ada itu adalah seperti yang disebutkan nanti antum bisa rujuk di dalam kitab Hadis Al-Arba'in yang dibukukan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam hadis yang kedua. Nanti bisa antum buka. Baik, nah sekarang kita akan sampaikan yaitu tingkatan pertama di dalam Islam. Adapun tingkatan Islam rukunnya ada 5. Dan ini sudah kita maklumi, sudah kita fahami, bahkan anak-anak kita sudah faham tentang bahwasanya di dalam Islam itu rukunnya ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima haji ke Baitullah Al-Haram, yaitu ke Masjidil Haram, yaitu ke Mekah. Karena dalam perjalanan melakukan ibadah haji itu masuk wilayah daerah Mekah, Mina, Arafah, yang disebut dengan Armina itu, ya. Ikhwani fillah azakumullah. Lalu yang pertama ini yang akan kita bahas hari ini, yaitu syahadat, pengakuan dengan hati dan lisan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
tiada sembahan yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah. Lalu kemudian dijelaskan, antum bisa lihat masih halaman 18, dalil syahadat. Ya, dalil tentang syahadat itu ada di dalam sebuah surat Ali Imran ayat yang ke-18. Allah Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Juga menyatakan yang demikian itu para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Ali Imran ayat yang ke-18. Jadi kalau ditanyakan tentang apa dalilnya di dalam dua kalimat syahadat ini, maka disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-18 ini. Lalu dijelaskan yang pertama dulu tentang kalimat syahadat. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Ini yang dijelaskan terlebih dahulu. Nanti baru Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi yang disampaikan oleh beliau ini yang pertama dulu kalimat tahlil la ilaha illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah ya selain Allah. Ya. Jadi yang berhak di sini ini disembah ini harus ada tambahannya ini ya. Mungkin ini penerjemahannya kurang kalimatnya ini ya. Tiada sembahan yang berhak, maksudnya yang berhak apa? Berhak disembah maksudnya ya, kecuali atau selain Allah. Sehingga di sini sesungguhnya kalau dalam penjelasan para ulama mengartikan kalimat la ilaha illallah itu juga jangan sederhana juga. Ya, artinya apa? Jangan sederhana itu seperti kalimat yang diartikan selama ini, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sangat sederhana mengartikan yang seperti itu, kurang tepat. Sudah benar tapi kurang tepat. Ya, kurang tepat. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para ulama. Salah satunya pernah disampaikan oleh Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab Aqidatut Tauhidnya. Maka beliau menjelaskan la itu kan, la ini ya huruf nafi atau huruf nafiyah. Artinya apa? Huruf yang meniadakan semua ilah-ilah. Semua sembahan-sembahan itu harus ditiadakan. Ya. Sebab dalam bentuk pengakuan ilah itu tidak ada kecuali Allah, harus ditiadakan semuanya. Makanya ini apa? La nafiyah ini maka ada khobarnya. Beliau menjelaskan dari tatanan bahasa Arabnya dulu ya. Itu beliau menjelaskan la ini membutuhkan khobar. Maka khobarnya itu jangan ditakdirkan dengan apa? Bimaujudin. Tetapi apa? Bihaqqin, yang berhak. Berarti kalau kita mengartikan la ilaha ya illallah, berarti la di sini tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak. Harus ditambahkan yang berhak. Ya, sebab apa? Kalau hanya diartikan tidak ada Tuhan saja, berarti masih ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ya, tapi kalau kemudian ditambahkan dengan bihaqqin, kata Syekh Shalih Al Fauzan, maka yang berhak berarti nggak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya, ini menutup ilah-ilah yang lain. Makanya kemudian kalimat istisnanya itu adalah illallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Ini menunjukkan nanti kalau disebutkan nanti ada rukunnya itu kan ada dua, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. Jadi kalimat tahlil ini yang rukunnya itu ada dua. Yang pertama adalah apa? An-nafyu. An-nafyu itu apa? Meniadakan.
Berarti bentuk la itu meniadakan ilah-ilah Tuhan-Tuhan selain Allah. Makanya dalam Islam itu kita nggak boleh memberikan nama kepada seseorang, ya, memberikan nama kepada seseorang yang orang ini kan makhluk. Maka nggak boleh, ya, menyematkan nama itu nama Allah, itu nggak boleh. Ketika boleh kita menyematkan nama Allah sebagai bentuk nama kepada Allah Ta'ala, itu harus ditambahkan dengan apa? Abdul, ya, abdul, yaitu apa? Hamba. Seperti Abdullah, Abdurrahman, dan itu ada hadisnya, ya, ada hadisnya yang disebutkan di dalam beberapa hadis-hadis yang sahih. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna ahabba ilallahi ta'ala, inna ahabba asma'i ilallahi ta'ala Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah menyertakan, menambahkan kata Abdul, yaitu apa? Abdullah wa Abdurrahman, yaitu hamba Allah atau juga hamba Abdurrahman, yang maha penyayang, ya, Ar-Rahman, ya. Maka ini harus ada kata Ar-Rahman, ada kata Abdulnya di sini. Makanya ketika nama orang itu ada nama Abdurrahman, ya, nggak boleh kita memanggilnya Rahman. Ini nggak boleh, nggak boleh. Ya, ini pernah dibahas di dalam kitabnya Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Umpamanya kita punya anak itu Abdurrahman, namanya ini sudah benar Abdurrahman, ini sangat disukai, ya, sangat disukai oleh Allah Ta'ala, seperti yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW. Ada bentuk penghambaannya. Tetapi pada saat kita memanggilnya itu wahai Rahman, itu nggak boleh. Wahai Rahman, wahai Karim, wahai Aziz. Ya kan, kita ini orang Indonesia suka menyingkat-nyingkat nama biasanya kita ini. Ya, ada nama panjang, ada nama pendek, ada nama panggilan biasanya kita itu. Ya. Nah, ada nama Abdurrahman itu dipanggil supaya singkat, ringkas. Ya, Abdurrahman harusnya kan begitu, tapi dipanggil Rahman begitu. Itu nggak boleh kita menyematkan nama itu kepada makhluk. Ya, ini harus kita perhatikan yang seperti ini. Ini tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Kan sering kita manggil nama Allah itu, meskipun namanya itu sudah betul dengan menyertakan bentuk penghambaan, tapi pada saat kita memanggil itu tidak memanggil seutuhnya dengan penghambaan kepada Allah Ta'ala, ini juga tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Ya, harus dengan komplit kita memanggilnya. Abdurrahman, Abdul Karim, Abdul Aziz, Abdul Razak. Ini nama Razak bahkan dipanggil Ojak, begitu aja. Udah Rojak panggil Ojak lagi begitu. Abdul Rahim, panggil Rahim. Kadang-kadang Boim. Nah itu. Ini Boim mana sih Boim ini? Nah begitu. Ya, sampai kadang-kadang dipanggil aja, disingkat lagi Im gitu kan. Nah ini nggak boleh yang seperti itu, ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menyematkan nama terhadap manusia, terhadap makhluk ini, menyematkan kepada Tuhan selain Allah juga nggak boleh, juga tidak dibolehkan. Dalam kajian kitabnya Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, umpamanya ada nama Tuhan selain Allah, umpamanya kan seperti Wisnu, Brahma, segala macam, itu kan ada ini. Ini harus diganti itu. Nggak boleh. Ya, ini apa? Wisnu itu kan Tuhannya mereka, orang-orang. Nah, itu nggak boleh, Pak. Harus diganti yang seperti itu. Afan ini. Jadi memang seperti itu dalam penjelasannya. Ini nanti kalau antum protes sama Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, memang dijelaskan, dan ini bukan beliau saja, dalam beberapa kitab itu dijelaskan seperti itu. Ya, jangankan nama-nama menyematkan nama Tuhan selain Allah,
kita saja pada saat menyematkan nama itu tidak pada tempatnya, artinya salah. Artinya salah. Umpamanya saya berikan contoh. Ada nama orang, ya salah pengucapannya itu nanti salah, dan itu nanti menjadikan sesuatu yang dilarang. Umpamanya ada tetangga kita namanya Pak Jamal. Jamal itu artinya apa? Onta. Nah itu Pak Jamal. Umpamanya kita manggil Pak Jamal Pak Onta. Nggak boleh. Harus dipanjangkan mimnya Pak Jamal. Jadi nggak apa-apa, mendayu sedikit nggak apa-apa. Ini benar Pak Jamal. Itu jangan Pak lenjeh banget sih manggil orang begitu. Enggak, memang itu yang betul. Nanti jatuhnya apa? Kita panggil Pak Jamal itu nanti Pak Onta. Masa kita manggil nama orang, nama binatang? Nggak boleh. Apa bedanya dengan nama Kirdun? Nah, itu nggak betul. Ya kan monyet itu nggak boleh. Masa orang sama dengan binatang? Nggak boleh. Harus betul pengucapannya di sini. Ya, jadi dulu pernah ada nama seorang sahabiah, seorang sahabat wanita. Namanya itu Asia. Ini padahal orang Arab, Pak. Orang Arab. Orang Arab kan ngerti bahasa Arab harusnya kan. Tapi dulu ada namanya seorang sahabiah itu namanya Asia. Pakai ain, sod, ya, kemudian taknya tak marbutoh. Asia. Sehingga Nabi apa? Mengatakan kepada wanita ini, ghayyara ismuha Jamilah. Ya, jadi saya ganti namamu sekarang ini menjadi namanya Jamilah. Jangan Asia. Asia itu wanita yang bermaksiat. Jadi artinya itu Asia, wanita yang bermaksiat. Kalau yang bagus itu adalah Asia pakai alif, istrinya Fir'aun. Loh kok istrinya Fir'aun? Nah, istrinya Fir'aun itu beriman, menjadi tokoh yang diabadikan di dalam Quran, yang menjadikan apa? Seorang yang mukminan, orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, sampai pada akhirnya kan direbus sama Fir'aun kan, disebutkan itu di dalam ayat Quran itu sampai disiksa oleh Fir'aun karena ketahuan dia seorang yang selama ini menyembah Allah Ta'ala. Padahal Fir'aun mengaku ana rabbukumul a'la, aku ini Rabb kalian, ya kan? Nah itu, jadi ini harus hati-hati ketika kita menyematkan nama. Jangan asal nama itu bahasa Arab, ya. Tapi kalau kita nggak tahu artinya, nanti ya itu tadi kepleset. Jamal jadi onta, itu harusnya Jamal kan. Jangan kita manggilnya Jamal, onta itu nanti. Ya, jadi harus hati-hati. Ya, termasuk ada nama. Saya punya teman dulu waktu masih di SD namanya apa? Sufaha. Sufaha, apa artinya sufaha? Ada di ayat Quran itu di surat Al-Baqarah itu. Sufaha itu artinya oon. Nah itu coba, nama saya ada di Quran, katanya Sufaha. Tapi ya jangan mentang-mentang di Quran, lalu namanya itu nggak paham artinya. Jangan asal memberikan nama. Ternyata Sufaha itu artinya oon, bodoh, ya kan? Nah ini harus dirubah, itu nggak boleh. Ya, ada yang sampai namanya Zulmanar. Wah, manusia yang boleh masuk neraka. Coba. Itu bilang minta ini, hati-hati. Ya, jangan asal memberikan nama. Nah, baik, kembali lagi. Maka memberikan nama, menyematkan nama kepada selain Allah itu tidak boleh. Ya, begitu juga pada saat menyematkan Allah, maka harus ditambahkan kepada tambahan itu ada kata abdunnya, penghambaan. Begitu juga sebaliknya, penghambaan itu nggak boleh disematkan kepada penghambaan kepada selain Allah. Umpamanya begini, orang itu melihat Ka'bah pertama kali, istrinya pada saat dia hamil di rumah. Begitu dia umroh melihat Ka'bah, wah nanti kalau anak saya lahir, saya kasih nama kalau laki-laki Abdul Ka'bah. Nah, nggak boleh itu. Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi termasuk Abdul Hasan. Hasan itu nama Allah enggak? Bukan. Berarti hambanya si Hasan. Enggak boleh. Hati-hati, yang nama Allah yang boleh itu ada kata Abdulnya. Enggak boleh kemudian Abdul Hasan. Kan seolah-olah baik nih Abdul Hasan. Padahal hambanya si Hasan.
nggak boleh itu. Jadi kalau penghambaan itu kepada selain Allah tidak dibolehkan. Abdur Rasul, hambanya Rasul, nggak boleh. Nggak boleh nanti. Makanya penghambaan itu hanya disematkan kepada Allah Ta'ala saja. Makanya ketika kita bersumpah juga nggak boleh membawa sumpah itu Allah dengan hambanya. Yaitu apa? Demi Allah dan demi Rasulullah, itu nggak boleh. Harusnya apa? Demi Allah saja, nggak boleh kita menyematkan kepada hambanya. Hatta itu Rasulullah SAW sendiri nggak boleh. Ya, baik ikhwani fillah, azakumullah. Ya, jadi ini baru di dalam kata la ilaha illallah itu mengartikannya harus benar. Jangan asal sederhana. Tidak ada Tuhan selain Allah. Karena ini nanti akan memberikan peluang pemahaman ada ilah-ilah, Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan-Tuhan selain Allah itu nggak boleh kita adakan, harus ditiadakan. Ya, harus ditiadakan. Ya, sehingga pada saat meniadakan itu berarti harus menambahkan khobarnya la itu bihaqqin, yang berhak disembah. Jadi yang berhak disembah berarti di situ hanya Allah Ta'ala. Makanya antum barangkali dulu pernah mendengar ada orang jaringan Islam liberal. Nggak apa-apa kita sebut tokohnya, ini bukan ghibah. Kalau soal agama itu bukan ghibah. So, kalau terkait dengan masalah agama, kenapa Allah Ta'ala juga menyebut tokoh-tokoh yang disebutkan seperti Abu Lahab, Fir'aun, ya, itu memang supaya kita tidak terjatuh terhadap perbuatan orang-orang yang melakukan penyesatan terhadap agama ini. Yaitu dulu ada tokoh jaringan Islam liberal, Nurholis Majid, barangkali antum pernah mendengar, ya, pernah mengartikan. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni beliau, karena kita seorang muslim juga, ya tentunya ya mendoakan juga seorang muslim, ya tentunya meskipun dengan kesalahan yang begitu berat tentunya, ya akhi. Maka pada saat beliau pernah mengartikan la ilaha illallah, karena beliau ini kan orang liberal. Liberal itu anak turunannya orang Mu'tazilah dan orang-orang Jahmiyah. Itu sejak dulu sudah ada pada zamannya akhir perjalanan para sahabat dan mulai masuk generasi tabi'in sampai kemudian tabi'ut tabi'in pada zamannya imam yang keempat. Itu orang-orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah itu sudah mulai muncul pada saat itu. Nah, anak turunannya itu adalah kalau di Indonesia ini jaringan Islam liberal. Jil. Ya, ada orang yang melesetin jaringan iblis, laknatullah katanya begitu. Ada yang melesetin begitu, ya. Bukan anak yang ngomong begitu, tapi ada orang yang melesetin begitu, ya. Jadi beliau pernah mengartikan la ilaha illallah itu apa? Ini pola berpikirnya itu supaya menjebak kita, supaya mengakui adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Itu kemudian diartikan begini. Anak masih ingat itu ucapan beliau itu. Ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, T-nya itu ditulis T kecil, ya, kecuali Tuhan T besar Allah. T-nya itu untuk Tuhan Allah itu ditulis T-nya itu T-nya besar. Nah, di sini apa? Beliau ingin menggiring pola pikir kita untuk memahami bahwasanya ada loh Tuhan-Tuhan selain Allah, meskipun itu kecil, tapi yang gede itu adalah Tuhan Allah, begitu. Jadi kita itu akan diajak berpikir bahwasanya ya oh iya dong, berarti Tuhan itu yang besar hanya Allah yang besar, tapi ada Tuhan yang lain meskipun kecil. Nah, kita diajak berpikir seperti itu. Orang liberal, orang-orang semacam Mu'tazilah, Jahmiyah itu pola berpikirnya begitu, akhi. Kita akan diajak untuk berpikir tidak disuruh menerima, tapi seolah-olah kemudian mengecilkan yang lain, tapi memberikan pemahaman bahwasanya ada Tuhan loh selain Allah itu, meskipun mereka ini kecil, tapi Tuhan Allah itu yang besar, kan begitu. Persis dulu pada saat zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, ya akhi, pada saat mencelin siapa ini?
mecelin Tuhannya bapaknya Azar dan juga kaumnya Nabi Ibrahim, ya pada saat itu apa? Nabi Ibrahim memberikan logika. Pada saat selesai dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, Tuhan-Tuhan itu, Tuhannya mereka ini orang-orang umatnya beliau itu Nabi Ibrahim. Lalu kemudian mereka tahu kalau yang menghancurkan itu Nabi Ibrahim. Lalu kemudian selesai menghancurkan, maka kampaknya Nabi Ibrahim itu disisakan hanya satu yang paling besar, disisakan satu. Itu diabadikan dalam surat Al-An'am itu, ya disisakan satu, ya kampaknya ditaruh itu di lehernya dikalungkan di Tuhan patung yang paling besar itu. Sehingga ketika mereka bertanya siapa yang menghancurkan ini semua, lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan tanya saja sama Tuhan kamu itu yang paling besar itu. Nah itu. Lalu mereka terjebak dengan pertanyaan Nabi Ibrahim. Mana mungkin mereka bisa menjawab, loh kalau nggak bisa menjawab kenapa kamu sembah? Nah itu. Nah seperti itu pola berpikirnya salah satunya Nur Khalis Majid pada saat itu. Jadi ada bentuk pengakuan Tuhan-Tuhan yang kecil, tapi kemudian menggiring bahwasanya Tuhan itu ada loh yang besar Allah, tapi juga ada yang kecil. Mau milih yang mana kan begitu. Baik, ikhwani fillah, azzakumullah. Sehingga berikutnya di sini disebutkan, ya, la ilaha illallah artinya tiada sembahan yang berhak, ya, selain Allah, kecuali Allah. Maksudnya di sini. Syahadat ini, antum lihat halaman 19 akhir, syahadat ini mengandung dua unsur. Maksudnya apa? Dua rukun. Maksudnya di sini mengandung dua rukun, meniadakan dan menetapkan. Kalau meniadakan itu yang disebut dengan an-nafyu, ya, an-nafyu. An-nafyu itu meniadakan dan menetapkan. Apa itu menetapkan? Al-isbat. Al-isbat itu menetapkan bahwasanya Tuhan itu hanya Allah Ta'ala saja yang berhak untuk disembah. Sedangkan meniadakan, ya, yang disebut dengan an-nafyu, meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Enggak ada Tuhan itu, ya, enggak ada Tuhan itu. Ini yang disebut dengan an-nafyu, meniadakan seluruh Tuhan-Tuhan apapun jenisnya, enggak ada itu. Makanya kenapa ya disebutkan dalam syariat agama Allah ini, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan ketika beliau itu hendak diajak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk mengakui Tuhan-Tuhan mereka, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ketika ada di sekitar Ka'bah itu lebih dari 360 patung. Maka Nabi pada saat itu diajak oleh orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka, supaya Nabi itu juga mengakui adanya Tuhan-Tuhan mereka. Lalu kemudian mereka pun nanti akan menyembah Allah. Kan begitu pada saat turunnya surat Al-Isra, nanti antum bisa lihat asbabun nuzulnya surat Al-Isra ayat 73 sampai 75 itu. Itu awalnya Nabi apa? Diajak oleh orang-orang kafir Quraisy untuk saling menyembah Tuhan. Ya, dan itu pada saat itu Nabi ya nggak mau dengan membacakan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Itu kan kalimatnya diulang-ulang. Sampai di akhir ayat itu disebutkan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Tidak boleh mencampur adukkan di dalam masalah agama dalam penyembahan ini. Berarti kita itu tidak boleh toleransi antar agama, antar Tuhan itu nggak boleh. Yang boleh apa? Toleransi antar umat beragama. Nah, ada umat. Kalau umat itu berarti apa? Kita harus toleran dengan umat sesama mereka punya agama. Maksudnya apa? Tidak saling mengganggu. Tapi jangan kebablasan sampai kita boleh toleransi antar agama, saling memasuki agama itu nggak boleh. Makanya Nabi pada saat itu dengan tegas menyatakan apa? Membacakan surat Al-Kafirun. Tapi mereka tidak mau sekedar begitu. Mereka pun merayu lagi Nabi supaya apa? Nabi itu
ya kalau nggak mau menyembah wahai Muhammad, kamu usap saja patung yang salah satunya ini, kamu usap saja. Maksudnya apa? Kamu usap ini mengakui keberadaan Tuhan itu, Nabi itu. Ya, tapi Nabi nggak mau. Tapi pada saat itu hampir saja Nabi mau mengusapnya, maka turunlah surat Al-Isra ayat 73 sampai 775. Makanya kenapa kita itu dilarang mengucapkan ya selamat hari raya kepada orang-orang kafir, nggak boleh. Nggak boleh, karena apa? Karena memang kita itu punya agama, punya di dalam keyakinan, di dalam akidah, di dalam tauhid yang nggak boleh dicampur adukkan kepada agama yang lain. Surat Al-Kafirun itu sudah cukup memberikan bukti bahwasanya apa? Islam itu adalah menegakkan di dalam tauhidnya dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya, dan itu makna di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Maka nggak boleh. Loh, kok sekarang ini ada subhat yang mengatakan, loh masa ada orang Islam cuma sekedar mengucapkan selamat Natal, maka apakah orang Islam itu kemudian jadi orang Kristen? Ya, ini ada subhat yang seperti itu. Lalu memberikan logika berpikirnya begini, masa ada ketika orang itu menirukan suara kambing embek, apa orang itu jadi embek? Kan nggak mungkin. Nah, ini logika mereka itu memberikan logika seperti ini. Orang-orang jin, nggak perlu Anda sebutkan ya tokohnya ini. Kalau sebenarnya nggak apa-apa disebutkan kalau soal masalah seperti ini. Ya, salah satunya waktu itu ya MH Ainun Najib itu. Ya, itu kalau Anda ketemu bisa Anda ajak dialog itu. Ya, jadi nah ini apa namanya, satu kampung dengan antum itu, ya kan? Iya, jangan tetangga antum lagi, ya kan? Jadi MHM Najib itu pernah mengatakan nggak masalah orang Islam mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, nggak apa-apa. Lalu beliau memberikan logika begini, kalau orang itu menirukan suara kambing, embek, apa orang itu jadi kambing. Begitu juga ketika ada orang Islam mengucapkan selamat Natal, apa orang Islam itu jadi orang Kristen. Ini logika nggak masuk akal yang seperti ini. Ini menjebak ini. Ya, ini menjebak. Maka ini tidak dibolehkan kita orang Islam di sini. Baik, ikhwani fillah, azakumullah. Ustaz Afan, Anda masih minta waktu sedikit ini, ya? Baik. Nah, sampai kepada penjelasan bahwasanya ketika seringkali kita mendapatkan ya syahadat la ilaha illallah, itu juga sering ada orang yang memaknai hanya sebatas rububiyah Allah Ta'ala saja, tapi tidak masuk di dalam uluhiyah. Nah, ini penting. Ini harus sampaikan juga ini sebelum nanti kita akan bahas berikutnya ini. Ya, maka di situ seringkali ya salah paham juga. Ya, makanya kenapa ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, karena di dalam Quran itu ada penjelasan sama-sama artinya Tuhan, tapi kemudian Allah Ta'ala menjelaskan tentang ada kata ilah, ada kata Rob. Ya, antum sering mendapatkan di Quran itu kan ada kata ilah, ada kata Rob. Maka kata ilah itu akan selalu dijelaskan tentang masalah penyembahan itu hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ya, tetapi kata Rob itu menunjukkan bahwasanya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan makhluk ini itu adalah Allah Ta'ala. Tapi belum tentu orang itu bisa atau mau menyembah itu kepada hanya Allah Ta'ala saja. Belum tentu, akhi. Dan itu buktinya apa? Buktinya adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy itu apa? Mereka meyakini kalau Allah Ta'ala itu mempunyai rububiyah. Itu nanti antum buka di dalam surat surat Yunus ayat yang ke-18, akhi. Jadi dalam surat Yunus ayat 18, maka di situ dijelaskan dalam surat Yunus ayat 18, akhi. Ya, maka di dalam surat itu
dijelaskan bahwasanya apa? Coba antum bacakan, Ustaz, coba. Yunus ayat 18. Nah, itu wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya, begitu saja. Antum coba baca. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya. Baik. Jadi dalam ayat ini pernah anak baca di dalam kitab tafsirnya Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Katsir, ya. Lalu kemudian dijelaskan dalam beberapa kitab juga, termasuk di dalam kitabnya Syaikh Al-Fauzan dalam kitab Al-Qawaidul Arba'nya. Itu dijelaskan bahwasanya apa? Orang-orang kafir Quraisy itu mempunyai tuhan-tuhan yang mereka sembah. Lalu Tuhan itu mereka ciptakan sendiri. Kalau orang kaya menciptakan Tuhannya itu dari emas, dari perak. Kalau orang yang status sosialnya itu menengah, itu pakai kayu, ya. Tapi kalau orang itu miskin, dia pakai bahan makanan sawit, tepung. Kalau dia lapar, maka Tuhannya itu maaf saya makan ya, itu butuhnya, maka disebut orang jahiliyah ini, ya. Nah, mereka meyakini Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa mendatangkan rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Memberikan rizki, menurunkan hujan, ya, memberikan manfaat, memberikan yang bahaya. Mereka meyakini, ya, bahwasanya Tuhan yang mereka sembah itu tidak punya rububiyah itu, ya. Tetapi mereka meyakini justru Allah itulah yang memberikan itu semua. Sehingga apa? Pada saat mereka itu menyembah Tuhan yang mereka sembah, yang mereka ciptakan sendiri, itu dalam rangka untuk mendapatkan rububiyah Allah Ta'ala. Makanya itu diabadikan di dalam surat Yunus ayat 18. Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ya. Jadi mereka itu menyembah Tuhan mereka itu juga mereka yakini kalau Tuhan mereka itu tidak bisa memberikan yang mudarat, yang bahaya, dan juga tidak bisa memberikan yang manfaat. Tetapi di situ ayat disebutkan apa? Tetapi mereka itu menjadikan apa? Syufa'auna indallah. Menjadikan syafaat buat kami di sisi Allah. Apa syafaat di sini? Maksudnya perantara. Perantara, syafaat di sini maknanya adalah perantara. Bentuk wasilah. Kalau nanti dengan menyembah Tuhan mereka itu, maka Allah akan memberikan rububiyahnya. Allah menurunkan hujan, Allah memberikan manfaat, Allah akan menjauhkan dari yang bahaya dan lain sebagainya. Itu akhi yang dimaksudkan di dalam surat itu, ya, ayat itu akhi. Sehingga ketika mereka itu melakukan perbuatan seperti itu, hanya meyakini rububiyah Allah Ta'ala saja. Tapi ketika diajak untuk menyembah kepada Allah Ta'ala saja, mereka nggak mau. Nanti kita akan jelaskan yang berikutnya nanti, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah itu punya syarat-syaratnya akhi. Dan syarat-syaratnya itu ada 8. Nanti kita akan sampaikan. Kayaknya nggak mungkin pertemuan ini, ya. Nanti pertemuan yang akan datang, nanti kita akan sampaikan. Dan itu nanti akan ketemu. Kenapa? Bedanya uluhiyah dengan rububiyah. Maka kalau uluhiyah itu penyembahan, tentang orang itu menyembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Dan kalau itu rububiyah adalah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang menurunkan hujan, memberikan rizki, ya, memberikan mara bahaya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan rububiyah, ya. Sehingga dalam perbedaan itu tidak bisa disamakan, ya akhi, tidak bisa disamakan. Termasuk contohnya orang kafir Quraisy, mereka meyakini tentang rububiyah Allah, tapi mereka tidak mau meyakini tentang uluhiyah Allah. Nah, itu bedanya dalam Quran, ada kata ilah, ada kata Rabb.
Makanya ketika ada orang yang mengartikan, memaknai la ilaha illallah, sering antum barangkali mendengar dimaknai la khaliq illallah, la razik illallah. Itu kurang tepat. Kurang tepat. Sering kan dulu barangkali antum pernah belajar ilmu pakai ilmu diagram itu ya. Oh, ini dulu. Oh, pernah kita ikut halakoh begitu dulu itu. Ya, biasanya itu. Kemudian dijelaskan la ilaha illallah, disebutkan la razik illallah, la khaliq illallah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Itu kurang tepat. La ilaha illallah itu mempunyai syarat, mempunyai rukun, mempunyai nawakid. Bukan sekedar seperti itu rububiyah Allah. Tidak sama dengan uluhiyah. Itu makanya bedanya antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah, itu beda. Kalau orang-orang kafir Quraisy, kalau dikatakan mereka itu bertauhid kepada rububiyah Allah, ya, tapi kita nggak boleh kita katakan mereka bertauhid, karena mereka tidak bertauhid sesungguhnya. Cuman mereka meyakini tentang rububiyah Allah. Itu orang kafir Quraisy. Itu salah satunya contohnya dalam surat Yunus ayat 18 tadi. Ya, tetapi ketika diajak untuk menyembah itu hanya kepada Allah Ta'ala saja, mereka nggak mau. Nah, orang Islam pun di zaman sekarang ini banyak yang seperti itu juga. Mereka meyakini kalau Allah itulah yang memberikan rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah lah yang mematikan, menghidupkan, menciptakan. Tetapi ketika mereka diajak menyembah itu hanya kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan kesyirikan, ternyata belum tentu orang Islam itu mau. Mereka masih pergi ke dukun, minta ya supaya dagangannya laris. Ya, mereka juga ketika diajak menyembah kepada Allah Ta'ala saja, mereka masih mendatangi kuburan-kuburan, lalu mereka mencari keberkahan dalam kuburan itu. Ya kan? Padahal dalam ayat Quran surat Yunus yang lain ayat 106 itu dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah kamu menyembah kepada selain Allah, yang selain Allah itu tidak yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa juga memberikan mudarat yang bahaya. Fa in fa'alta, dan jika kamu melakukannya, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka kamu menjadi orang-orang yang zalim. Zalim di sini apa? Maka para mufassir, salah satunya kitabnya Al-Hafidz Ibnu Katsir, adanya orang zalim di sini adalah orang yang melakukan kesyirikan. Maka nanti kamu menjadi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini mengartikan la ilaha illallah saja itu memberikan maknanya jangan dengan makna la khaliq illallah, la razik illallah. Itu salah, ya. Nanti kita akan jelaskan. Makanya di dalam yang terakhir antum sebelum anda buka tanya jawab, antum lihat di bawah itu akhirnya. Ya, antum lihat di bawah itu tafsir makna syahadat tersebut ya diperjelas oleh firman Allah Ta'ala surat Az-Zukhruf ayat 26 dan 27, bukan 28 di situ ya. Itu Az-Zukhruf 26 dan 27. Ini penjelasan tentang bahwasanya an-nafyu ya, an-nafyu dan al-isbat ini akhi. Antum bisa lihat itu ayatnya ya. Surat Az-Zukhruf ayat 26 dan ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ya. Nah, ini kalau dilanjutkan lagi baru ayat 28-nya wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi la'allahum yarji'un. Ini lanjutannya. Tapi yang terkait di sini sampai ayat 27-nya. Ya, iya. Maka yang disebutkan wa idz qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Ibrahim itu berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa-apa yang kamu sembah. Maka di sini adalah an-nafyu, bentuk an-nafyu. Jadi Nabi Ibrahim itu
ya tidak bertanggung jawab, barok berlepas diri terhadap mereka menyembah selain Allah, menyembah selain Allah. Nah, baru al-isbatnya apa? Illalladzi fataroni, ya illalladzi fataroni, kecuali terhadap siapa? Terhadap aku, terhadap menyembah Tuhan yang telah menjadikan aku. Jadi ini yang disebut isbat, al-isbat, yaitu apa? Menetapkan hanya kepada Allah Ta'ala saja. Ini ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat 26 dan ayat 27-nya. Makanya di akhir ayat itu disebutkan innahu fa innahu sayahdin, ya. Fa innahu sayahdin, karena sesungguhnya dia akan memberikan hidayah, sayahdin, ya. Baik ikhwani fillah azzakumullah, ya. Ini baru memaknai di dalam kalimat la ilaha illallah. Nanti belum kita sampaikan tentang syarat-syarat di dalam kalimat la ilaha illallah ini. Nanti semakin akan jelas, akhi. Kenapa kita ini disuruh bertauhid kepada Allah Ta'ala, menyembah itu hanya kepada Allah Ta'ala saja, dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun sama sekali. Karena kita ini sesungguhnya akan mengetahui lebih jauh lagi nanti tentang syarat-syarat kalimat tauhid la ilaha illallah ini, akhi, ya. Nanti ada yang disebut dengan al-ilmu al-munafiyu lil jahli, ya, berilmu yang menafikan kebodohan. Kemudian nanti ada yang kedua al-yakin al-munafiyu lisyakki, yaitu yakin yang menafikan keraguan. Nah, ini supaya kita tidak menjadi orang munafik, ya. Kemudian nanti ada al-qabul al-munafiyu liraddi, ya, menerima, ya, yang menafikan penolakan. Artinya menerima kalimat tauhid seutuhnya, tidak melakukan kesyirikan. Kemudian nanti sampai yang keempat al-inqiyad al-munafiyu litarki, yaitu tunduk dan patuh yang menafikan apa? Untuk penolakan. Jadi harus kita tunduk di dalam Islam itu bertauhid. Kemudian nanti yang kelima ada disebutkan as-sidqu al-munafiyu lil kadzib, yaitu apa? Ya, membenarkan yang kemudian menafikan kedustaan. Maksudnya apa? Orang Islam itu harus bertauhid, membenarkan Allah Ta'ala, dan yakin betul bahwasanya Allah Ta'ala yang mencukupi, dan kemudian tidak boleh mendustakan, tidak boleh ada sedikit pun mendustakan, keraguan. Kemudian nanti yang keenam al-ikhlas al-munafiyu lisyirki, yaitu ikhlas yang menafikan kesyirikan. Yaitu apa? Bertauhid, tidak melakukan kesyirikan. Nanti sampai kepada yang ketujuh al-mahabbah al-munafiyu lididdiha, cinta, ya, mahabbah yang menafikan sebaliknya, benci kepada Allah Ta'ala. Ini nanti kita akan sampaikan, akhir, ya. Baik ikhwani fillah azakumullah. Nah, ini baru kita sampaikan tentang arti dari kalimat la ilaha illallah dan juga di dalam rukunnya, belum syaratnya, belum nawakidnya, nanti kita akan sampaikan. Makanya anak minta antum sabar, pelan-pelan, meskipun ini kajian sebulan sekali, tidak mungkin asal anak sampaikan cepat begitu saja. Maka antum cukup baca aja kalau begitu. Bahkan antum nanti bisa bingung kalau tidak disampaikan secara detailnya seperti ini, akhi, ya. Baik, anak buka tanya jawab barangkali Ustaz. Fadhil, silakan. Ya. Baik. Seperti orang mau nikah itu kan bersyahadat, ya. Itu ada nggak hukumnya? Itu satu. Yang kedua, nama Rahman nih pakai Rahman tadi, nggak ada Abdul nih, boleh nggak? Kenapa? Nama Rahman Kerim namanya, tapi depan nggak pakai Abdul, boleh nggak? Ya, anak jawab yang kedua dulu. Nama Rahman itu harus ada penyertaan diawali dengan kata Abdul, penghambaan. Harus ada. Nanti setelahnya mau ditambahkan apa begitu nggak masalah. Ya, umpamanya Abdurrahman Saleh umpamanya, nggak apa-apa. Iya, kalau Rahman Saleh, Rahman itu nama siapa? Nama Allah, nggak boleh kita sematkan kepada makhluk. Nah, ini yang disebut dengan syirik asma wa sifat, nanti jatuhnya nggak boleh.
ya, karena itu harus ada penghambaan, ya. Jadi makanya tadi Anda sampaikan kata Al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, jangankan memberikan nama itu sudah betul, pada saat kita memanggilnya saja tidak menyertakan kata Abdun, hanya Rahman saja tadi, maka nggak boleh juga. Kita tahu namanya ini Abdurrahman, kita panggil Rahman, itu juga nggak boleh. Harus manggilnya Abdurrahman, ya. Jadi harus ada penghambaannya dan wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang pertama tadi tentang apa, jadi lupa. Ya, bagaimana orang nikah pakai syahadat? Ya, maka pernikahan dengan memulai dengan memakai syahadat sebenarnya tidak perlu dengan seperti itu, karena sesungguhnya dalam sunnahnya yang pernah diajarkan oleh Nabi pada saat dalam pernikahan itu tidak ada diawali dengan syahadat, ya. Maka cukup dengan ijab qabul saja, tetapi dengan syarat rukun yang lain terpenuhi, ada saksi minimal 2 orang, kemudian ada walinya, kemudian ada maharnya, ya, kemudian ada walinya, yang paling penting ada walinya, ya, maka itu cukup, ya. Maka enggak kemudian dengan ucapan syahadat terlebih dahulu, tanpa dengan pensyahadatan seperti itu, maka sesungguhnya ini ya tidak perlu yang seperti itu, karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dengan cara-cara seperti itu, ya. Ini harusnya. Nah, ini nanti insya Allah Ta'ala akan kita sampaikan kepada penjelasan kalimat syahadat yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Maka nanti ada dalam penjelasan ittibaur Rasul, itu nanti kita akan sampaikan, ya, mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuk baik ibadah yang mahdhah maupun ibadah yang ghairu mahdhah. Itu ya harus melihat contoh dari Rasulullah SAW. Tidak kemudian seenaknya kita memberikan contoh-contoh yang tidak pernah dicontohkan, karena dia sendiri menjelaskan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan dari kami, maka amal itu menjadi tertolak. Ya, makanya kadang-kadang dia bersyahadat bentuk persaksian, tapi dalam pelaksanaannya ada maksiat. Bagaimana mungkin? Ya kan? Ini kan kadang-kadang lucu. Kita itu kadang-kadang ingin yang terbaik, mengingatkan tentang bentuk persaksian kita kepada Allah Ta'ala dan mengakui Rasulnya, tapi tidak menegakkan syariatnya. Umpamanya tadi ketika baru saja mau menikah, baca syahadat, tapi pada saat pelaksanaannya terjadi kemaksiatan. Apa di antara kemaksiatan itu? Ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Itu namanya ikhtilat. Maka nggak boleh. Nah, kayak seperti ini kan harus dipisah. Kita itu sudah diajarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, kalau sholatnya laki-laki dengan wanita itu tidak boleh ikhtilat. Dan dalam kita mengaplikasikan dalam sholat itu juga dalam kehidupan sehari-hari. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya Nabi menjelaskan apa? Sebaik-baik shaf laki-laki itu yang paling depan. Kalau sholat berjamaah di masjid ada wanitanya. Tetapi seburuk-buruk shaf laki-laki itu yang paling belakang. Sebaliknya, perempuan sebaik-baik shaf wanita itu adalah yang paling belakang, dan seburuk-buruk shafnya wanita itu adalah yang paling depan. Nah, itu. Nah, ini ada hijabnya seperti ini. Maka itu diajarkan tidak saja pada saat sholat, tapi di luar sholat itu supaya membekas. Nah, ini kita yang tidak menegakkan begitu. Pada saat kita ini, ya seorang wanita pada saat sholat itu sah nggak sholatnya? Kalau terlihat auratnya, nggak sah, ya kan? Itu kan diajarkan. Kenapa pada saat sholat saja dia pakai mukena menutup auratnya? Kenapa di luar selesai sholat dibuka auratnya?
Harusnya kan tetap dia menjaga auratnya. Karena apa? Disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Nah, ini juga sekalian ini bagi ummahat wanita, kalau pakai mukena itu aksan dagu ini nih, karena memang nggak lihat ini kan, dagu ini itu harus ditutup. Ya ini, karena apa? Dagu ini termasuk aurat itu. Makanya kalau di kampung dulu ibu saya itu kalau pakai mukena itu pakai jahitannya ada apa segitiganya di sini itu. Segitiganya itu supaya nggak pelorot ke bawah. Ini kadang-kadang dipelorotin ke bawah, dagunya kelihatan. Itu aurat, nggak boleh. Itu tidak termasuk wajah ini, ibu sekalian. Afan, ya bu ya. Jadi kalau pakai mukena jangan dipelorotin sampai di leher, dagunya kelihatan. Itu aurat, harus ditutup itu. Ya, jadi dagu itu harus ditutup. Makanya kalau bikin mukena yang dulu itu kalau di kampung mana, ibu saya itu kalau pakai mukena, di sini kayak ada segitiganya begitu, sehingga apa? Nahan supaya nggak melorot ke bawah. Jadi sampai dagunya ini. Jadi kalau dagu bawah ini aurat. Nah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi masih ada pertanyaan lagi? Cukup. Udah siap. Itu libur kan? Ya, kalau satu lagi, barangkali ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, tadi kan juga membahas tentang syirik ya. Terutama memang biasanya di kampung gitu. Iya. Nah, kita kan nyari ya katakanlah kepentingan untuk biar kita kerjanya lancar atau usahanya lancar dan lain-lain. Iya. Itu kan kita nggak mau ke dukun Ustaz, mereka. Tapi ke kiai. Nah, ya. Nah, ini mau dijelaskan. Iya. Tapi ini bagus sekali pertanyaan seperti ini. Sampai ada istilah di masyarakat itu ada dukun putih, ada dukun hitam. Nah, ini istilahnya begitu. Kalau yang namanya dukun putih itu kiai. Itu kiai. Kalau dukun hitam itu apa? Dukun. Apa dukun? Dukun hitam itu yang pakai dupa, pakai segala macam itu, yang pakai belangkon, itu dukun hitam itu. Tapi kalau kiai namanya dukun putih. Bahkan ketika istilah meminta kepada kiai itu namanya minta syariat. Kan bagus kan namanya syariat tuh. Ya, kalau minta kepada dukun minta pegangan. Nah itu. Sehingga apa? Sama dua-duanya ini. Ya, kalau ada seorang kiai, ada seorang dukun yang sama-sama mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya kan? Ini seringkali ketika minta supaya kalau bertani itu kemudian bisa lancar pertaniannya, sampai kalau di Jawa itu ada istilahnya apa itu wiwit, ya, bawa sesajen taruh di pematang sawah lalu didoain sama Pak Kiai itu. Ada ini kan seperti itu. Ya, kalau enggak yang mau nelayan supaya nelayannya lancar, larung sesajen lalu didoai sama kiai dulu. Ya, ini sama yang seperti ini. Begitu juga ketika dukun pun juga sama, memberikan ya supaya lancar ya pertaniannya, maka kamu harus sedekah bumi. Apa sedekah bumi? Ya, sama dengan menyajikan sesajen. Kalau nggak palak kerbau, kalau nggak ada palak kerbau ya sudah ayam cemani yang hitam itu. Kalau nggak ada sampai apa? Telur soang yang busuk itu. Sampai seperti itu. Maka ini sama saja ini, tidak ada bedanya. Selama ini orang itu menganggap kalau ke kiai itu tidak syirik kalau minta hal-hal yang seperti itu. Sampai kemudian kiai itu memberikan istilah mereka syariat nih. Kalau kamu dagangannya supaya laris apa di toko kamu itu, maka ini saya kasih apa namanya amalan seperti ini ya, lalu dibawalah itu sebuah secari kertas, kemudian ditulisin raja-raja begitu semacam ini, lalu kemudian tempelkan di warung kamu supaya warung kamu itu laris. Maka kata Nabi apa dalam hadis riwayat Imam Muslim, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqa jambi-jambi, wat tamaim sesuatu yang digantungkan. Ya, digantungkan itu ya sesuatu jimat. Baik itu biasanya di warung supaya laris, ya. Ini kemudian dijadikan dulu pada zaman Nabi itu ada anak kecil
sakit-sakitan datang kepada orang yang dianggap orang pintar itu, lalu kemudian diberikan sebuah kalung, lalu kemudian dengan benang, lalu dikalungkan kepada anak kecil itu supaya anak ini tidak lagi jatuh sakit. Sehingga apa kata Nabi? Lepaskan kalung itu, karena kalung itu adalah perbuatan syirik. Kemudian beliau menjelaskan hadis itu, inna ruka wa tama'in wa tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi ruka, jampi-jampi, kemudian tama'in jimat, wa tiwala, ya semacam tenung dan lain sebagainya, itu tiwala ini semacam orang yang mau nyihir segala macam itu, guna syirkun, semuanya syirik itu. Syirik semuanya ini, akhi. Jadi ini sama, ya. Ini fenomena di masyarakat itu sering ada sebuah pembodohan. Kalau yang namanya syirik itu nggak mungkin dong Pak Kiai ngajak ke syirik itu. Tapi kenyataan itu ada kesyirikan seperti itu. Sebanyak kiai yang mengaku mengetahui perkara yang gaib itu banyak, ya. Bahkan dia punya khodam, punya jin, itu banyak sekali. Dan ini dapatkan bukan sekedar omong kosong, karena bapak saya juga dulu seperti itu. Bapak saya seperti itu, betul Pak. Begitu Allah kasih hidayah melalui anak-anaknya, jadi anak-anaknya itu, bapak saya itu bahkan nyantri di pesantrennya itu sampai ada 5 pesantren, Pak. Nggak perlu Anda sebutkan itu. Kalau soal baca kitab gundul, ilmu alat, wah saya mah nggak ada apa-apanya Pak. Beliau luar biasa, tapi ya begitu pemahamannya seperti itu. Tapi Allah kasih hidayah melalui anak-anaknya, kemudian anak-anaknya ini ngajak diskusi, begitu kan? Lalu pada akhirnya apa? Yang seperti ini tentunya nggak pernah ada contohnya. Kemudian kita bukakan kitab-kitab tauhid, kita jelaskan, begitu kan? Sampai baca sendiri bagaimana ini coba penjelasannya ini. Akhirnya Allah berikan hidayah dan sekarang merujuk kepada tauhid yang benar ini. Itu mengakui dulu punya khodam, kadang-kadang timba di sumur saya itu waktu itu Pak, itu ini sendiri ngisi Pak, ini air kosong ya sudah, ntar kamu udah tidur dulu aja nanti. Tahu-tahu sumur udah penuh, letek-letek, ini ada orangnya itu. Jadi itu sumur itu jalan sendiri ininya timbanya. Jadi dia punya jin, ya kan? Kata Imam Syafi'i, itu jelaskan semua. Imam Syafi'i orang yang jangankan punya jin, ngaku bisa melihat jin, kufur orang itu Imam Syafi'i. Ya kufur, nggak boleh. Nah rata-rata orang yang bisa mengaku perkara gaib dan lain sebagainya karena dibisiki oleh jin kafir. Ya, dan itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fathul Majid. Itu dijelaskan bahwasanya apa, dukun-dukun itu entah itu bisa kiai, bisa orang juga dukun, maka itu mendapatkan berita dari atas langit melalui siapa? Jin-jin kafir bertumpuk-tumpuk mencuri berita dari atas langit tentang rahasia yang ada di bumi ini. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan disebutkan dalam kitab Fathul Majid, ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Cukup barangkali di sini mudah-mudahan menjadi manfaat apa yang Anda sampaikan baik buat saya maupun buat antum semuanya. Dan Anda akhiri di dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.